warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Yuliani dengan NIM 241186206070 dari kelas 1A. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk menuntaskan UTS saya dengan mata kuliah pengantar pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Aprinaldo SPDI MPD. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang tujuan sebagai faktor pendidikan. Bahwa pendidikan adalah aktivitas atau usaha manusia untuk menumbuh kembangkan potensi-potensi bawaan baik jasmani maupun rohani untuk memperoleh hasil dan prestasi. Kemudian, tujuan pendidikan di Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, yaitu tujuannya adalah untuk mengembangkan potensi siswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Terus, tujuan pendidikan juga dapat dibedakan, ada beberapa. Yang pertama yaitu ada tujuan umum, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh pendidikan. Yang kedua ada tujuan khusus, yaitu pengkhususan dari tujuan umum. Yang ketiga yaitu tujuan insidental, yaitu tujuan yang menyangkut suatu peristiwa khusus. Kemudian fungsi tujuan sebagai faktor pendidikan, yaitu tujuan pendidikan memuat gambaran tentang nilai-nilai yang baik, luhur, pantas, benar, dan indah untuk kehidupan. Karena itu, tujuan pendidikan mempunyai dua fungsi, yaitu memberikan arah kepada segenap kegiatan pendidikan dan merupakan sesuatu yang ingin dicapai oleh segenap kegiatan pendidikan. Tujuan pendidikan menduduki posisi penting di antara komponen-komponen pendidikan lainnya. Tujuan pendidikan bersifat normatif, yaitu mengandung unsur-unsur bersifat memaksa, tetapi tidak bertentangan dengan hakikat perkembangan peserta didik, serta dapat diterima oleh masyarakat sebagai nilai hidup yang baik. Terus ada sumber dan dasar perumusan tujuan pendidikan, ada 4, yaitu yang pertama, rumusan tujuan pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tercantum dalam bab 2 pasal 3 yang berbunyi, tujuan pendidikan dan pengajaran membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air. Yang kedua ada rumusan tujuan pendidikan menurut ketetapan MPR nomor 2 tahun 1960 yang berbunyi, tujuan pendidikan ialah mendidik anak ke arah terbentuknya manusia yang berjiwa Pancasila dan bertanggung jawab atas terselenggaranya masyarakat sosialis Indonesia. Yang ketiga ada rumusan tujuan pendidikan menurut sistem pendidikan rohani Pancasila, Nasional Pancasila dengan penetapan Presiden nomor 19 tahun 1965 yang berbunyi bahwa tujuan pendidikan nasional kita baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta. Yang keempat, yang terakhir, yaitu rumusan tujuan pendidikan menurut ketetapan MPRS nomor 2 tahun 1960 yang berbunyi, tujuan pendidikan ialah membentuk manusia Pancasialis sejati berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dikehendaki oleh pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan isi Undang-Undang Dasar 1945. Terus dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah aktivitas atau usaha manusia untuk menumbuh kembangkan potensi-potensi baik dari jasmani maupun rohani untuk memperoleh sesuatu hasil yang baik. Dengan tujuan pendidikan yaitu salah satu faktor yang penting yang dimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Sisdiknas. Dengan tujuan menjadi yang lebih baik dengan sumber dan rumusan masalah yang salah satunya berbunyi yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1900 bab 3 pasal 3 yang berbunyi, tujuan pendidikan dan pengajaran membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air. Materi yang kedua yaitu implementasi pendidikan menurut beberapa tokoh. Yang pertama, konsep pendidikan menurut Rasulullah, yaitu pendidikan akhlak. Pendidikan menurut Rasulullah
berfokus pada pembentukan akhlak yang mulia dan moral yang baik. Rasulullah adalah sosok yang teladan yang sangat mementingkan pentingnya karakter ini dan terlihat banyak di ajaran beliau yang berkaitan dengan etika dan perilaku. Yang kedua ada implementasi konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan sebagai pengembangan kodrat alam. Ki Hajar Dewantara memandang pendidikan sebagai upaya untuk mengembangkan potensi alamiah yang dimiliki oleh setiap individu. Beliau mengusung filosofi Tut Wuri Handayani, yang berarti bahwa pendidik seharusnya berada di belakang siswa untuk mendorong mereka tumbuh menjadi kodratnya, sesuai kodratnya. Ini menekankan peran pendidik sebagai pemandu yang tidak mengendalikan, tetapi memberikan ruang bagi siswa untuk berkembang sesuai dengan bakat dan minat mereka. Terus yang ketiga ada implementasi konsep pendidikan menurut Michel Borba, pendidikan sebagai pengembangan kecerdasan moral, yaitu Michel Borba mengembangkan konsep pendidikan yang fokus pada kecerdasan moral, yaitu kemampuan untuk bertindak secara benar dan dasar empati, integritas, dan rasa hormat. Menurutnya, pendidikan tidak hanya untuk membekali siswa dengan ilmu pengetahuan, tetapi juga untuk menjadi pribadi yang beretika dan peduli kepada orang lain. Yang keempat ada implementasi konsep pendidikan menurut Piaget dan Vygotsky, yaitu pendidikan sebagai pengembangan kemampuan mengkonstruksi pengetahuan. Jean Piaget berpendapat bahwa pengetahuan dibangun melalui interaksi dengan lingkungan. Anak-anak menurut Piaget mengembangkan pemahaman mereka dengan bereksperimen dan menemukan hal-hal baru. Tapi di sisi lain, Lev Vygotsky menekankan pentingnya peran interaksi sosial dalam pembelajaran dengan konsep zona perkembangan proksimal, di mana pembelajaran paling efektif terjadi dengan bantuan orang lain seperti guru atau teman sebaya. Yang kelima ada implementasi konsep pendidikan menurut John Dewey, yaitu pendidikan sebagai pengembangan sikap demokratis. John Dewey menganggap pendidikan sebagai sarana untuk mengembangkan sikap demokratis dan tanggung jawab sosial. Jadi dapat disimpulkan bahwa konsep-konsep pendidikan dari beberapa tokoh ini menekankan pentingnya pendidikan karakter, kemampuan kritis, dan pengembangan potensi individu yang siap menghadapi tantangan kehidupan. Materi yang ketiga yaitu masalah aktual pendidikan. Masalah aktual pendidikan yang pertama ada kesenjangan akses pendidikan, yaitu kesenjangannya di Indonesia menjadi salah satu masalah utama, terutama di wilayah pedesaan dan terpencil. Ada karena faktor geografis, yaitu wilayah sulit dijangkau, ada faktor ekonomi, yaitu banyak siswa dari keluarga yang kurang mampu, dan dampaknya tingginya angka putus sekolah dan rendahnya literasi di beberapa daerah. Ada kurikulum yang belum relevan. Kurikulum pendidikan Indonesia seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dengan perkembangan zaman. Apalagi ketidaksesuaiannya yaitu materi pembelajaran cenderung teoritis tanpa implementasi praktis, dan juga kebutuhan abad ke-21 kurangnya fokus pada pengembangan keterampilan. Terus konteks lokalnya materi yang kurang memperhatikan. Di sini digitalisasi dan tantangan pembelajaran online-nya, ada infrastruktur teknologi, kompetensi digital, serta dampak sosialnya. Kesejahteraan guru dan tenaga pendidik pun pendapatannya rendah, beban kerja, terus pelatihannya profesional. Penyebab utama terjadinya kesenjangan akses pendidikan di beberapa wilayah ini, yang pertama, kesenjangan akses pendidikan di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain ada faktor ekonomi yaitu kemiskinan, yang kedua keterbatasan sumber daya, dan juga biaya pendidikan tinggi. Ada namanya faktor geografis ada tuh keterisolasi, keterbatasan akses, terus dan juga bencana alam, dan juga ada faktor sosial yaitu diskriminasi, kurangnya kesadaran tradisi dan budaya. Terus faktor politik dan kebijakannya itu keterbatasan anggaran, kebijakan pendidikan yang tidak efektif,
adanya korupsi, dan ada juga faktor yang lain, yaitu kualitas guru, kurangnya kualitas guru dan kuantitas guru, infrastruktur sekolah, kurangnya fasilitas dan peralatan pendidikan, dan juga teknologi, yaitu terbatasnya akses teknologi untuk pendidikan online. Relevansi kurikulum pendidikan saat ini dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan teknologi. Kurikulum pendidikan saat ini perlu relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan teknologi untuk mempersiapkan siswa menjadi generasi yang siap kerja. Keterampilan ke abad 21 adanya berpikir kritis dan analisis, komunikasi efektif, kerjasama dan kolaborasi, kreativitas dan inovasi, literasi digital, kebutuhan dunia kerjanya yaitu ada keterampilan teknologi, pengembangan bisnis dan wirausaha, manajemen proyek, dan kompetensi bahasa Inggris. Adanya adaptasi perubahan dan fleksibilitas ini, ada perkembangan teknologi, ada kurikulumnya ideal, ada strategi implementasinya juga. Terus ada tantangan yang dihadapi dalam implementasi digitalisasi pendidikan ini, khususnya dalam pembelajaran daring. Adanya tantangan teknis seperti salah satunya yaitu infrastruktur yang kurang memadai. Dan juga ada tantangan sosial dan ekonomi, salah satunya yaitu kesenjangan digital dan juga biaya perangkat internet yang mahal. Terus tantangan pedagogisnya, salah satunya yaitu kurangnya interaksi langsung antara guru dan siswa. Jadi solusinya yaitu harus investasi infrastruktur teknologi, pelatihan guru dan staf, terus pengembangan konten digital berkualitas, kerjasama dengan industri teknologi, dan juga evaluasi dan pemantauan terus-menerus. Terus kondisi kesejahteraan guru dan tenaga pendidik di Indonesia serta dampaknya terhadap kualitas pendidikan. Kondisinya guru dan tenaga pendidik di Indonesia masih menjadi perhatian utama. Apalagi gaji dan intensif yang rendah merupakan juga salah satu faktor utama yang menyebabkan kekurangan guru ya. Jadi ada beberapa dampak lainnya juga, seperti dampak kualitas pembelajaran, salah satunya yaitu penurunan kualitas pengajaran karena guru harus mengajar lebih banyak siswa. Dan juga ada dampak jangka panjangnya, salah satunya yaitu kualitas sumber daya manusia yang rendah, produktivitas ekonomi yang rendah, dan juga ketidakmampuan bersaing di tingkat global. Jadi materi yang ini dapat disimpulkan bahwa kesenjangan akses pendidikan di Indonesia merupakan masalah kompleks yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti tantangan geografis, ketimpangan ekonomi, kurangnya infrastruktur, faktor sosial ekonomi, faktor sosial budaya, dan kebijakan yang belum merata. Materi keempat yaitu peserta didik sebagai faktor pendidikan. Peserta didik sebagai faktor pendidikan yaitu secara etimologi peserta didik dalam bahasa Arab juga disebut dengan timis, jamaknya adalah talamis yang artinya adalah murid, maksudnya adalah orang-orang yang menginginkan pendidikan. Dalam bahasa Arab juga dikenal dengan istilah talib, jamaknya adalah tulab, yang artinya orang-orang yang mencari ilmu. Berarti dalam arti luas, peserta didik adalah setiap orang yang terkait dengan proses pendidikan sepanjang hayat, sedangkan dalam arti sempit, peserta diartikan setiap siswa yang belajar di sekolah. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Karakter manusia sebagai peserta didik yaitu yang pertama ada karakteristik kehidupan pribadi, kehidupan individu yang utuh, lengkap, dan memiliki ciri khusus atau unik. Kehidupan pribadi seseorang menyangkut berbagai aspek. Yang pertama ada aspek emosional, aspek sosial fisiologis, aspek sosial budaya, dan juga kemampuan intelektual terpadu. Ada macam-macam karakteristik kepribadian, yaitu yang pertama menurut Eysenck tahun 1964 dalam Bukhari 1982 menyatakan tipe kepribadian menjadi 3, yaitu kepribadian ekstrovert, yaitu dicirikan dengan sifat sosiabilitas. Kepribadian introvert dicirikan dengan sifat pemalu, dan juga
Menurut Mahmud 1990 dalam Sudianto 2009 menyatakan kepribadian terbagi menjadi 11 kepribadian, yaitu mudah menyesuaikan diri, baik hati, bebas, cerdas, dapat dipercaya, emosi, stabil, realistis, gigih, dominan, menonjolkan diri, riang, tenang, mudah bergaul, sensitif, simpatik, lembut hati, berbudaya, estetik, berhati-hati, tahan menderita, bertanggung jawab, petualang, bebas, baik hati, penuh energi, tekun, cepat, bersemangat, tenang, toleran, dan baik hati. Ada batas awal dan akhir pendidikan, yaitu batas awalnya menurut Al-Bodri menyatakan bahwa anak dimulai dididik dalam arti sesungguhnya setelah berusia 7 tahun. Menurut Dr. Asma Hasan Fahmi bahwa di kalangan ahli didik Islam berbeda pendapat tentang kapan anak mulai dididik. Sebagian di antara mereka mengatakan setelah anak berusia 4 bulan. Terus menurut Atiyah Al-Abrashi mengatakan bahwa anak dididik mulai setelah anak berusia 5 tahun, yaitu dengan membaca Al-Quran, mempelajari syair, sejarah nenek moyang dan kaumnya. Dan juga menurut Zakiyah dari segi psikologi bahwa menjelaskan bahwa usia 3-4 tahun dikenal sebagai masa pembangkang. Jadi dapat disimpulkan dari materi ini bahwa peserta didik adalah individu yang mengalami perkembangan dan perubahan sehingga ia harus mendapat bimbingan dan arahan untuk membentuk sikap, moral, dan kepribadian dirinya. Peserta didik memiliki karakteristik yang berbeda-beda yang dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Materi yang terakhir yaitu tentang faktor-faktor pendidikan. Faktor pendidikan yaitu suatu tindakan atau perbuatan atau situasi yang tidak disengaja diadakan oleh orang dewasa atau pendidik untuk mencapai tujuan pendidikan. Faktor pendidikan ada 6, yaitu ada faktor tujuan, faktor pendidik, faktor peserta didik, faktor alat pendidikan, faktor isi, dan faktor lingkungan. Faktor tujuan yaitu yang sangat menentukan pendidikan sebagai suatu bentuk kegiatan manusia dalam kehidupannya. Faktor pendidik yaitu faktor keberhasilan pendidikan. Yang kedua adalah dikarenakan pendidik biasa juga disebut guru, ustazah atau ustadz, adalah spiritual father atau bapak rohani bagi peserta didik itu sendiri. Faktor peserta didik yaitu faktor keberhasilan pendidikan. Yang ketiga, konsep pendidikan sehebat apapun tidak akan berhasil jika tidak didukung oleh peserta didik. Itu faktor alat pendidikan. Alat pendidikan merupakan sesuatu yang harus dipilih sesuai dengan tujuan pendidikan. Terus faktor isinya yang termasuk dalam arti atau isi pendidikan ialah segala sesuatu pendidik yang akan langsung disampaikan kepada peserta didik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Ada faktor lingkungannya, yaitu meliputi kondisi alam dan dunia yang dengan cara-cara tertentu mempengaruhi tingkah laku, pertumbuhan, dan perkembangan manusia. Hubungan timbal balik antara faktor pendidikan dapat diartikan lain sebagai keterkaitan yang saling menguntungkan antar faktor pendidikan. Dalam melakukan suatu sistem pendidikan harus ada faktor-faktor yang melakukan ataupun yang mendukung agar sistem tersebut dapat berjalan. Jadi dapat disimpulkan bahwa semuanya saling terkaitan antara faktor-faktor tersebut. Demikian penjelasan saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.